Ya, kalau dia kan bukan sutradara film, dia mau bikin skenario seperti apapun, sekolahnya nggak ada, pasti susah. Gitu. Jadi kita hanya perlu mendalami dengan pendekatan kejiwaan. Anakmu hilang, mati, meninggal dunia, kenapa kamu rela? Harusnya dia membantu secara intelijen gitu, dia kan polisi nih, cari informasi ke kawan-kawannya, seluruh kawan-kawannya si Eki ini. Jangan membawa seseorang yang kenal dekat terus diperiksa. Itu ya bagi saya seorang polisi berbuat seperti itu udah fatal untuk langkah-langkah. Kalau menyatakan saya ingin mengungkap tapi hanya sampai sejauh itu. Kalau polisi yang diungkap itu misalnya masyarakat yang menjadi korban, itu tanpa disuruh harus diungkap. Apalagi anak jadi korban, itu harusnya dia berbuat 2 kali atau 3 kali lebih baik daripada kalau dia menjadi kasus-kasus biasa. Status dari Ibtu Rudiana sebagai ayah dari korban menjadi hal yang meringankan atau memberatkan, di mana dia punya jabatan juga sebagai Kapolsek. Saat ini ya Pak ya? Ya kalau pendekatan macam-macam nih. Jadi sejak awal kasus terjadi, analisa seorang reserse, analisa kriminal harus jalan dengan berbagai kira-kira analisa motif. Kalau saya melihat ada 4 misalnya, apakah korban utama ini memang Vina, apakah korban utama ini Eki, atau memang ini kenakalan remaja, atau geng motor tadi, atau yang keempat mungkin kaitan dengan narkoba. Karena terlalu sadis lihat korban seperti itu. Nah ini harusnya dikembangkan terus. Ini kan harus butuh pengalaman yang luar biasa di reserse ini seperti ini. Tanpa analisa ini nanti arahnya hanya satu, begitu mulai ada yang belok kiri, belok kanan, bingung mau terus lagi takut mana. Ini yang mungkin dari awal yang tidak dilakukan seperti itu. Pak, kalau misalnya melihat ini, apakah yang hanya diperiksa atau mungkin diduga terlibat bersalah itu adalah Ibtu Rudiana, bagaimana dengan penyidik, atau juga atasan dari Ibtu Rudiana pada saat itu? Jangan-jangan ada surat tugas atau bagaimana Pak? Ya, semua diperiksa oleh Propam aja. Propam punya paminal ya, jadi bisa turun langsung mendengar keterangan-keterangan tadi, jadi termasuk rekaman-rekaman pembicaraan, ya mohon maaf kalau misalnya seperti Pak Rudiana, dibuka aja semuanya. Ya kan? Kalau memang itu nanti bisa membuka tabir yang sebenarnya ya lebih bagus. Jadi jangan berharap bahwa kasus ini harus bisa menangkap pelakunya siapa yang berbuat. Yang penting diperjelas dulu persoalan kasusnya ini apa, baru mencari pelaku. Mencari pelaku itu gampang lah menurut saya lah ya. Bisa lewat Babin Kamtibmas asal identitasnya jelas pasti kan. Ya, menurut pengakuan dari Liga Akbar sih ya itu Pak. Jadi yang meminta untuk memberikan kesaksian yaitu ya Pak Rudiana. Itu juga tanpa adanya surat panggilan yang diangkat ke penyidik. Jadi tidak ada orang lain yang meminta untuk memberikan kesaksian tersebut. Jadi kita lihat dulu pertama, ini soal Ibtu Rudi ya. Jadi kita lihat pertama bentuk pelanggarannya. Kan sekarang ini baru Propam. Propam itu kan mengadili soal professional behavior. Ya, apakah ada prosedur-prosedur ya yang dia langgar? Nah, kalau prosedur yang dia langgar itu apa yang dia langgar? Kalau pertanyaannya apakah itu bisa sampai pidana? Kalau ternyata prosedurnya tadi saya bicara, prosedurnya itu menyentuh substansi tadi, Mbak Caca bilang ada skenario, itu ada obstruction of justice ya, itu merintangi penyidikan. Itu ada di KUHP. Tapi kita tidak tahu ya sampai mana. Tapi kalau pertanyaannya secara norma ada. Kalau sampai ada skenario yang tidak sebetulnya, ternyata ceritanya berbeda dari yang sebetulnya, ya ada upaya-upaya untuk membuat cerita sendiri, itu bisa namanya merintangi penyidikan. Ada pidananya ada di sana. Pak Ugro seperti apa? Ya, jadi ini kalau dugaan pelanggaran etika profesi cukup berat bisa ditemukan oleh Propam. Pelanggaran etika profesi hukumannya lebih berat, yaitu diberhentikan tidak dengan hormat. Seperti itu. Jadi dilihat ini kan untuk kalau ke depan nanti jangan sampai hal ini terjadi lagi. Tapi yang kedua persoalan pidana pembunuhan ini. Ini kalau tidak terungkap tuntas seolah-olah ya sudah ikhlaskan saja proses itu ya. Nanti terserah bagaimana ke depan. Ini kan waktu yang berjalan. Apakah seperti akan diberlakukan ya ke depan nanti jangan sampai terjadi pembelajaran ini ke depan supaya tidak terjadi kembali bahwa nyawa manusia yang hilang di Indonesia ini saya katakan presiden harus tanggung jawab. Jangan diserahkan kepada Kapolri, Panglima, kepada Menteri, jangan.